Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan presentasi mengenai penerapan metode Mean dan dispersi dalam menganalisa jumlah siswa tiap kelas pada lembaga pendidikan Ibu Salazar. Eh, Presentasi ini oleh kelompok 4 yang atas nama dengan saya sendiri, Imam Hadi Mustafa. Kemudian teman saya, silakan Mas Rian. Ya, baik. Saya Muhammad Rian Rashid. Kemudian rekan kami yang terakhir yaitu Muhammad Sultan Nasiron. Kebetulan pada kesempatan kali ini belum bisa mengikuti presentasi dikarenakan masih dalam keadaan atau waktu bekerja. Oke, baiklah. Kemudian untuk pendahuluan mungkin akan dijelaskan oleh Mas Rian. Oke. Jadi untuk latar belakang yang kami kutip pada proposal atau penelitian kami pada kali ini yaitu penelitian yang kami lakukan berada di lembaga pendidikan yang bernama MI Plus Al-Azhar yang terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 02 Kecamatan Plingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. MI Plus Al-Azhar adalah salah satu lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah dasar atau SD, namun lebih berfokus dalam ilmu keagamaannya yaitu agama Islam. Pada penelitian ini kami akan melakukan penerapan ilmu statistika dalam menentukan rata-rata atau min, dan juga dispersi dalam menganalisa jumlah siswa tiap kelas yang dimana data ini akan dimanfaatkan untuk mengetahui perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan MI Plus Al-Azhar. Kemudian untuk tinjauan pustaka kami terdapat 3 poin penting yaitu ada metode statistika, kemudian min, dan yang terakhir dispersi. Yang pertama metode statistika. Menurut Amirotun, metode statistika adalah metode yang dimana pengumpulan bahan penelitian baik yang berbentuk angka atau kuantitatif maupun tidak berwujud angka atau disebut dengan kualitatif. Statis juga mengacu pada data yang berupa angka-angka yang menunjukkan kejadian tertentu. Kemudian yang kedua yaitu MEN. Metode MEN adalah metode untuk mencari rata-rata sebuah nilai. Untuk mendapatkan hasil MEN, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data yang berbentuk angka, kemudian dibagi dengan jumlah data yang tersedia. Kemudian untuk poin ketiga yaitu dispersi. Dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai dalam distribusi data yang berbeda dari pusatnya. Oke. Kemudian untuk pembahasan. Untuk pembahasan berikutnya yang akan saya jelaskan. Nah, ini berikutnya ini adalah bentuk dari tabel data jumlah siswa di MI Salazar di jumlah siswa tahun pelajaran 2020 sampai 2021 di semester ganjil totalnya ada 532 siswa. Kemudian di tahun yang 2020 di semester genap mengalami pengurangan menjadi 528 siswa. Kemudian di tahun 21 di semester ganjil total siswanya menjadi 506. Kemudian di tahun 21 yang semester genap mengalami kenaikan jumlah siswa menjadi 556. Kemudian untuk menganalisa data dari tabel siswa MI Salazar, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode min dan metode dispersi. Pertama adalah metode min. Untuk penyelesaian dalam metode min, terdapat ada rumus sebagai berikut yang tertampil di layar.
Kemudian di sini ada keterangan X itu sebagai rata-rata sampel data, XI sebagai nilai data ke I, dan N sebagai jumlah nilai data. Maka rata-rata dari jumlah siswa tiap kelas tahun ajaran 2020 sampai 2021 semester ganjil di sini dapat disimpulkan X-nya adalah 112 ditambah dengan 86 ditambah 89 tambah 78 tambah 85 dan ditambah 82 dibagi dengan 6. Kemudian X sama dengan 532 dibagi 6 sama dengan 88,6. Jadi jumlah rata-rata siswa tiap kelas pada tahun ajaran 2020-21 semester ganjil dibulatkan sebanyak 89 siswa. Kemudian untuk rata-rata jumlah siswa tiap kelas pada tahun 2020 semester genap adalah 112, 84, ditambahkan 87, ditambahkan 78, ditambahkan 85, tambahkan 82, kemudian sama caranya dibagikan 6. Dan X-nya 528 dibagi 6 sama hasilnya adalah 88. Jadi jumlah rata-rata tiap kelas pada tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 semester genap jika dibulatkan sebanyak 88 siswa. Lanjut lagi, rata-rata dari jumlah siswa tiap kelas pada tahun ajaran 2021 sampai 22 semester ganjil itu adalah 88, 90, 78, 86, 82, kemudian dibagi di total semuanya, kemudian dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 506 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 84,3. Jadi jumlah rata-rata tiap kelas tahun ajaran 2021 sampai 22 semester ganjil jika dibulatkan sebanyak 84 siswa. Dan dilanjut lagi untuk rata-rata di tahun ajaran 2021 sampai dengan 22 di semester genap adalah 114 ditambah 112 tambah 82 ditambah 86 ditambah 77 tambah 85 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 556 dibagi dengan 6. Hasilnya 92,6. Rata-rata untuk tahun ajaran 2021 semester genap dibulatkan sebanyak 93 siswa. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata siswa tiap kelas pada lembaga pendidikan MI Plus Al-Azhar paling kecil pada tahun ajaran 2021 sampai dengan 22 semester genap. Kemudian jika ditelusuri lebih dalam, rata-rata jumlah siswa tiap kelas tahun ajaran 2021 sebanyak 89 tambah 82, maka dibagi dengan 2, hasilnya 88,5 atau dapat dibulatkan menjadi 89 siswa tiap kelas. Sedangkan rata-rata jumlah siswa tiap kelas pada tahun 2021 sampai 22 sebanyak 84 ditambah dengan siswa tiap kelas pada lembaga pendidikan MI Plus Al-Azhar dibulatkan menjadi 89 siswa tiap kelas. Jadi untuk rata-rata jumlah setiap kelas pada lembaga pendidikan MI Plus Al-Azhar pada tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 dan 2021 sampai dengan 2022 masih sinkron dan sama. Kemudian untuk metode dispersi mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Sultan. Silakan Mas Sultan untuk menjelaskan metode dispersi. Oke, baik. Apakah suaranya terdengar? Oh ya, terdengar Mas. Siap.
Oke, penyelesaian metode dispersi. Di dalam penelitian kami tentang mencari rentang atau range data, metode yang kami gunakan adalah menggunakan metode dispersi. Berikut adalah penjelasannya. Jadi dapat kita amati pada tabel jumlah data siswa MI plus Al-Azhar dapat disimpulkan bahwa yang pertama, A rentang jumlah siswa kelas 1 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2022 adalah 114 dikurangi 88 itu rentangnya 26. Jadi yang tertinggi dikurang yang terendah. Hasilnya 26. Yang B, yang nomor 2, rentang jumlah siswa kelas 2 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2022 adalah 112 dikurang 84, yaitu sama dengan 28. C, rentang jumlah siswa kelas 3 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2022 adalah 89 dikurangi 78, itu sama dengan 11. D, yang keempat, rentang jumlah siswa kelas 4 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2022 adalah 86 kurangi 78 sama dengan 8. E, rentang jumlah siswa kelas 5 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2022 adalah 85 dikurangi 77 sama dengan 8. Yang keenam, F, rentang jumlah siswa kelas 6 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2022 adalah 85 dikurangi 82, yaitu hasilnya adalah 3. Selanjutnya penyelesaian metode dispersi atau juga bisa seperti ini. Nomor 1 yaitu rentang jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021 di semester ganjil adalah 112 dikurangi 78, yaitu 34. Yang kedua, rentang jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021 di semester genap adalah 112 dikurangi 78, yaitu 34. Yang ketiga, rentang jumlah siswa kelas 1 sampai 6 pada tahun pelajaran 2021 sampai 2022 semester ganjil adalah 90 dikurangi 78, yaitu 12. Selanjutnya yang nomor 4, rentang jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 pada tahun pelajaran 2021 sampai 2022 semester genap adalah 114 dikurangi 77, yaitu hasilnya adalah 37. Oke, jadi mungkin untuk kesimpulannya bisa dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Silakan Mas Rian, mungkin bisa menjelaskan kesimpulannya. Ya, baik. Jadi kesimpulan yang kita tarik daripada penelitian kami pada kali ini yaitu dari kedua metode yang kami gunakan dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rata-rata siswa tiap kelas dan rentang jumlah siswa seluruh kelas pada lembaga pendidikan MI plus Al-Azhar masih berada pada titik terkecil dan terbesar pada tahun ajaran dan semester yang sama. Kemudian untuk poin keduanya, yaitu rata-rata jumlah siswa tiap kelas pada lembaga pendidikan MI plus Al-Azhar pada tahun ajaran 2020 hingga 2021 dan 2021 hingga 2022 masih sinkron dan tetap sama. Oke, terima kasih. Sekian adalah presentasi dari kami, kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,